Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pemasangan penyu biogas digester. Supaya Anda lebih memahami penyu biogas digester, penyu akan menjelaskan secara singkat apa itu penyu biogas digester. Alhamdulillah biogas berhasil. Ini mana motornya? Lebih besar biru. Penyu biogas digester merupakan media pengolah limbah menjadi gas metana. Nantinya, gas metana ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar memasak pengganti gas LPG. Berbeda dengan biogas konvensional berbak beton, material penyu biogas digester adalah polyethylene atau PE, lebih kuat dan fleksibel ditempatkan di mana saja. Penyu biogas digester dilengkapi dengan kit set yang membuatnya lebih praktis. Ada 4 komponen dalam kit set tersebut meliputi: pertama, bak penguraian, bak outlet, manometer biogas, dan kompor khusus gas metana. Kemudian, bagaimana cara pemasangan penyu biogas digester? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Hal pertama yang harus disiapkan dalam pemasangan instalasi penyu biogas digester adalah perencanaan penempatan dan peralatan pendukung. Tempatkan penyu biogas digester di dekat sumber limbah untuk memudahkan pengisian dan usahakan jarak memasang kompor antar digester tidak terlalu jauh agar gas metana tersalurkan dengan baik. Penempatan penyu biogas digester ini fleksibel karena bisa dipendam atau diletakkan di atas permukaan tanah. Apabila dipendam, Anda perlu membuat lubang galian dengan panjang 4,5 sampai 5 meter dan kedalaman 1,7 sampai 2 meter. Harus Anda ingat, baik diletakkan pada permukaan tanah maupun dipendam, pastikan tempat penyu biogas digester mempunyai landasan rata dan buatkan penyangga setinggi 33 cm untuk bak outlet. Setelah tahap perencanaan penempatan penyu biogas digester selesai, langkah selanjutnya, Anda harus mempersiapkan peralatan pendukung untuk memasang instalasi penyu biogas digester. Pertama, kunci pas ukuran 12, palu, gergaji, lem pipa, pipa ukuran setengah inci dengan panjang disesuaikan kebutuhan, 1 batang selang regulator kompor, 1 unit stop kran ukuran setengah inci. Sekarang Anda bisa mulai merangkai penyu biogas digester. Mulailah dengan menyambung bak outlet dengan badan pengurai penyu biogas digester. Caranya, posisikan sil karet yang sudah disiapkan di antara konektor badan biogas digester dan bak outlet. Kemudian, sambungkan kedua konektor dan pasang baut satu per satu ke 12 lubang flange. Gunakan kunci pas ukuran 12 untuk mengencangkan baut. Disarankan gunakan metode pengencangan baut atas bawah lalu kiri kanan untuk memudahkan pemasangan dan supaya sil karet terpasang dengan rapat serta terhindar dari kebocoran. Jika bak outlet dan badan penyu biogas digester sudah terhubung, pastikan keduanya terpasang dengan kencang serta benar. Langkah selanjutnya adalah pemasangan instalasi saluran inlet untuk memasukkan bahan limbah organik cair ke dalam tangki penguraian. Instalasi saluran inlet bahan baku. Gunakan ni dan pipa PVC berdiameter 6 inci untuk membuat saluran inlet. Saluran inlet merupakan saluran pengisian limbah organik yang akan diolah penyu biogas digester. Letak saluran inlet yaitu di ujung badan pengurai penyu biogas digester. Jika mempunyai bak pencampur limbah di kandang yang dapat diintegrasikan, Anda bisa langsung menghubungkan saluran inlet penyu biogas digester. Setelah instalasi saluran inlet terpasang, langkah selanjutnya Anda harus sudah memastikan penyu biogas digester ditempatkan di atas permukaan tanah atau dipendam. Apabila dipendam, pastikan penyu biogas digester beserta bak outlet mendarat dengan sempurna di lubang galian. Tidak miring, bak outlet berada di atas penyangga setinggi 33 cm yang sudah dibuat dan tidak mengambang di atas permukaan tanah. Jika semua sudah dicek dan benar, Anda bisa mulai menimbun lubang dan penyu biogas digester dengan tanah.
Hindari menimbun bagian saluran inlet, saluran output limbah, dan saluran output gas metana ke kompor. Instalasi output gas menuju kompor. Tahap selanjutnya, Anda bisa mulai memasang instalasi pipa gas metana dari saluran output gas menuju kompor. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan instalasi gas. Sambung output gas berupa shock thread yang terdapat pada bagian atas badan pengurai penyu biogas digester dengan pipa ukuran setengah inci sepanjang 10 cm. Menggunakan perekat lem pipa PVC supaya terpasang kencang dan tidak bocor. Lalu, sambung menggunakan lem pipa setengah inci tersebut dengan stop kran berukuran setengah inci. Setelah itu, sambung pipa diameter setengah inci hingga sampai di mana kompor gas biogas ditempatkan. Panjang pipa dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau jarak kompor dengan penyu biogas digester Anda. Gunakan knee untuk membelokkan atau mengarahkan pipa. Pada ujung pipa harus dipasang splitter yang membagi gas ke arah manometer dan kompor. Pasang stop kran pada arah pipa yang menuju kompor. Sementara splitter yang mengarah ke manometer bisa langsung dipasang nipple. Bagaimana cara menghubungkan manometer? Manometer ini dipasang pada tiang atau tembok sebagai sandaran dan diletakkan di sebelah kompor. Cara menghubungkan manometer dengan splitter sangatlah mudah. Anda hanya perlu memasang selang manometer dengan nipple splitter. Setelah selang manometer dan splitter terhubung, isi selang manometer berbentuk U dengan air hingga mencapai ketinggian yang sejajar. Manometer bekerja dengan mendeteksi apakah tekanan gas metana sudah bisa atau belum digunakan untuk bahan bakar kompor. Indikatornya, jika air di dalam selang manometer bergerak didorong gas metana dan menyentuh angka 20, maka gas metana sudah bisa digunakan untuk bahan bakar kompor. Setelah memasang manometer, langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah menghubungkan kompor dengan pipa output gas penyu biogas digester. Sama halnya dengan manometer, cara menghubungkan kompor dengan pipa output gas penyu biogas digester, Anda hanya perlu menyambung selang kompor dengan nipple. Pastikan selang kompor terpasang kencang dan tidak bocor. Tahap selanjutnya, jika bak outlet dan badan pengurai penyu biogas digester sudah terhubung, instalasi inlet sudah terpasang, penyu biogas digester sudah ditempatkan sesuai dengan panduan, selang manometer dan kompor sudah dihubungkan dengan nipple splitter, Anda sudah bisa mengisi limbah yang akan diolah penyu biogas digester menjadi gas metana. Pertama-tama, Anda harus membuat komposisi limbah yang akan diolah penyu biogas digester dicampur dengan air di ember. Jadi, limbah yang masuk di penyu biogas digester sudah dikomposisi dengan air. Komposisi ini tergantung pada iklim atau geografis daerah Anda tinggal. Jika di daerah dingin, campurkan limbah dengan air dengan takaran 1:1. Lalu apabila tinggal di daerah panas, campurkan air lebih banyak dari limbah, yaitu air 2:1. Ada 2 langkah yang bisa Anda lakukan untuk memasukkan limbah ke penyu biogas digester. Langkah pertama, mengisi penyu biogas digester dengan limbah melalui inlet. Pengisian langkah pertama ini akan lebih mudah dilakukan jika instalasi sudah diintegrasikan ke bak pencampur sumber limbah di kandang. Langkah kedua, Anda bisa mengisi penyu biogas digester dengan limbah lewat bak outlet. Pengisian limbah ke dalam penyu biogas digester bisa dilakukan setiap hari tanpa menunggu kandungan gas habis. Perlu Anda perhatikan, saat proses pengisian limbah, pastikan posisi stop kran pada pipa penyaluran dibuka. Setelah penyu biogas digester penuh, Anda bisa kembali menutup rapat bak outlet dan stop kran. Anda bisa mengecek indikator pengisian, bisa dilihat dari bak outlet. Caranya, ketika jarak cairan limbah mendekati lubang outlet atau sekitar 15 cm, berarti penyu biogas digester penuh. Untuk memastikan tidak terjadi kebocoran gas metana di stop kran, segel stop kran dengan lakban.
Anda juga disarankan menambahkan sedikit air di bagian saluran output limbah untuk memastikan tidak ada kebocoran gas metana. Proses penguraian limbah organik untuk menghasilkan gas metana sampai bisa digunakan untuk bahan bakar kompor membutuhkan waktu 4-7 hari dalam keadaan kedap udara. Setelah waktu tunggu selama 4-7 hari dan indikator manometer menyentuh angka 20, buka stop keran yang berada di splitter menuju kompor. Anda bisa menutup stop keran kembali jika kompor tidak digunakan untuk menghindari kebocoran gas. Selama proses pengolahan limbah organik oleh penyu biogas digester, dilarang membuka kedua stop keran, bak outlet, dan menambahkan limbah organik. Jika gas metana sudah terbentuk dan sudah dapat digunakan, maka limbah atau bahan baku bisa dimasukkan setiap hari.